bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasannya waktu sangat cepat berlalu. Saat ini saja mungkin sudah berlalu 1 hari. Dan malam ini kita sudah masuk di hari yang kedua di bulan Ramadan. Begitu cepat berlalu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita yang berlalu, memberkahi waktu kita yang saat ini, dan juga memberkahi kita untuk waktu-waktu, terutama waktu-waktu bulan Ramadan hingga akhir Ramadan kelak. Salat berangkai salam untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk istri-istri beliau, anak-anak, keluarga, dan juga para sahabat beliau. Sungguhnya mereka adalah teladan bagi kita. Dengan membaca sejarah kehidupan mereka, menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam mengarungi kehidupan dunia, karena sungguhnya mereka telah melalui kehidupan dunia, dan saat ini kita berada di dalam kehidupan dunia tersebut, dan kelak kita pasti akan berakhir kehidupan dunia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka, para nabi, istri-istri nabi, juga keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah pertemuan yang keempat dari serial fikih keluarga atau fikih rumah tangga Muslim Course Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh sang istri, hingga poin yang kedua dari kitab Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah ini, sebagaimana ada di layar. Di poin yang pertama telah kita bahas tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh para istri, yaitu istri wajib untuk taat kepada suami. Kemudian yang kedua adalah istri harus banyak bersyukur akan kebaikan suaminya, serta tidak banyak menuntutnya. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita, dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, sebagaimana kita tahu bahwasanya Islam datang untuk mengamankan dan juga melindungi hak-hak wanita. Dan kalau kita lihat bagaimana sebelum kedatangan Islam, ya, wanita sering diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan kita tahu bahwasanya wanita dianggap sebagai makhluk rendahan, tidak memiliki harga diri. Namun Islam hadir dengan membawa perubahan signifikan, mengangkat derajat wanita, berikan mereka hak-hak yang selama ini terabaikan. Itulah Islam. Dan kita lihat bagaimana contoh orang-orang Yunani yang mereka menjadikan wanita itu sebagai sarana untuk bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu. Orang-orang Romawi yang mana dalam syariat mereka memberikan hak pada seorang ayah ataupun seorang suami untuk menjual anak perempuan atau istrinya. Begitu pula syariat di Persia, Hindia, juga negeri-negeri lainnya di zaman sebelum kedatangan Islam. Dan inilah di negeri di mana Nabi SAW diutus, negeri Arab, kita bahwasannya seorang anak dalam warisnya, anak wanita mendapatkan harta waris, dan mereka tidak berhak untuk memiliki harta benda di zaman orang Arab pada zaman. Begitu pula bagaimana orang-orang Arab tatkala itu
menganggap anak perempuan adalah aib, sehingga mereka yang mendapatkan kabar akan kelahiran anak perempuannya, mereka merasa malu, dan tidak sedikit yang kemudian mengubur anak perempuan mereka yang bahkan baru dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam di Arab sana. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, maka hitam, merah, padam mukanya, dan mereka demikian karena sangat marahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Ya. Bahkan mereka bersembunyi dari orang banyak disebabkan buruk yang disampaikan kepada mereka tersebut, yaitu dengan kelahiran anak wanita, dan akan dengan kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ketahuilah alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Subhanallah. Ya, bagaimana kemudian Islam hadir untuk kemudian memuliakan kita. Dari sini perlu kita tekankan agar tidak ada perasaan dari kaum wanita bahwasanya Islam mengekang mereka. Kalau dari poin yang pertama, poin yang kedua, hingga poin yang ketiga akan kita pelajari ini, bagaimana hak suami atas istrinya dan bagaimana kewajiban suami terhadap sang istri. Ya, bahwasanya Islam mengatur yang demikian dengan syariat yang sempurna. Tidak seperti yang dianggap bahwasanya Islam tidak adil terhadap kaum wanita. Bagaimana kaum wanita dikekang, harus tinggal di rumah, harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, sedangkan laki-laki keluar. Nah, tidak demikian. Justru Islam datang, makanya kita hendaknya membaca sejarah. Bagaimana sebelum kedatangan Islam, tadi kita sebutkan bagaimana Romawi, negeri-negeri Persia, Hindia, sebelum kedatangan Islam, bahkan di Arab sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya laki-laki dan wanita ini kedudukannya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, al-hujurat. Yang paling mulia di antara kalian, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Ta'ala tidak bedakan antara laki-laki dan perempuan, melainkan yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jenis kelamin akan kemuliaan ini, melainkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Begitulah Islam memberikan hak-hak khusus kepada wanita dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam pendidikan. Lihat di hadis, ya, bahwasanya menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi hadis ini mendorong baik laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan di situ, untuk menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri. Rasulullah SAW, ya, para sahabiat juga mereka menjadi ahli hadis, periwayat hadis. Mereka mengajarkan fikih, mereka menjadi ulama, bahkan mereka ikut berpartisipasi dalam berjihad fisabilillah, dalam peperangan kaum muslimin. Mereka turut membantu kaum muslimin berperang di medan perang.
Ya, ini membuktikan bahwasanya Islam memberikan ruang yang luas bagi wanita berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan syariatnya. Islam juga memuliakan wanita dengan memberikan hak-hak ekonomi bagi mereka, memberikan mereka kesempatan untuk memiliki harta, untuk bekerja selama itu tidak melanggar syariat, untuk mengelola kekayaan harta mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, walil rijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasaban. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan juga bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jelas bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang hak yang sama laki-laki dan perempuan dalam memiliki harta, dalam memiliki penghasilan, memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Dan Islam menjadikan ibu, wanita, ya, sebagai jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Islam menjadikan kewajiban bagi seorang anak untuk terutama ibunya di atas berselam ketika datang seorang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, man hakun nas bihusni sahabati, siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, untuk aku bermuamalah yang terbaik kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Qala thumma man? Qala ummuk. Nah, sampai 3 kali Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang paling berhak untuk dipergauli, untuk muamalah yang terbaik yaitu kepada ibu. Thumma abuk. Baru kemudian ayah. Menunjukkan Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Nah, tidak seperti agama-agama lain, tidak seperti keyakinan orang-orang, apalagi sebelum datangnya Islam. Nah, dan juga dalam hal pernikahan, misalnya, tidak boleh kita menikahkan seorang wanita kecuali atas persetujuan darinya, ya, dimintai izinnya. Nah, menunjukkan bahwasanya Islam menghargai wanita, menghargai hak-hak asasi dari kaum wanita. Ya. Nah, sampai kepada hak mahar, mas kawin, itu juga apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Nah, jadi Islam menjaga hak-hak kaum wanita. Ya, Rasulullah SAW juga sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengingatkan stausu bin nisa'i khaira. Ya, Nabi berwasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Ya, dan Nabi SAW mencontohkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Surat Tirmidzi. Nah, Islam memuliakan wanita. Ya. Dalil-dalil dari ayat ataupun hadis, juga riwayat-riwayat athar dari sahabat dan juga para ulama, bagaimana Islam memuliakan wanita. Islam menjadikan wanita sebagai perhiasan yang terindah. Islam
menjadikan wanita yang mana ketika telah menjadi istri, ya, itu menjadikan rasa tenang dan tentram dan juga rasa kasih sayang serta rahmat yang diturunkan dari syariat menikah dengan wanita. Ya, hubungan antara laki-laki dengan wanita yang membawa kepada rasa cinta, kasih sayang, saling menghormati, damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dengan wanita. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dan diulang-ulang ayat tentang masalah pernikahan ini, ya, surah Ar-Rum, ada juga surah An-Nahl, ya. Allah Ta'ala menjadikan istri dari jenis kita sendiri, perempuan, ya, bagaimana perempuan diciptakan dari dilak, dan menjadikan istri-istri kamu, anak-anak cucu, memberikan rezeki-rezeki yang baik, ya. Bayang dari istri kita, kemudian kita memiliki anak-anak dan juga cucu-cucu, yang mana mereka membawa kebahagiaan dan juga memberikan kepada kita di masa tua kita kemudahan-kemudahan. Nah, begitu pula setelah kematian kita, bahwasanya dari istri kita yang kemudian melahirkan anak-anak dan berikutnya cucu-cucu kita. Itulah yang kemudian menjadi harapan, aset terbesar kita ketika kita wafat, meninggal dunia. Nah, dan Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya wanita, istri itu bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para wanita, istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, bagaimana Islam begitu sempurna memuliakan kaum wanita, dan Islam menjadikan wanita ini adalah kebutuhan yang penting bagi laki-laki. Tak akan sempurna, tak akan stabil laki-laki tanpa adanya wanita. Ya. Bahkan kesempurnaan agama itu adalah dengan menikahi wanita. Ya. Nah, baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya bahwasanya wanita dimuliakan dalam Islam, ya. Wanita sebagai istri sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam syariat Islam, maka hendaknya kita sebagai wanita soleha, ya, kan rekan sebagai wanita yang soleha ini bersemangat, ya, mengetahui hak-hak dan juga kewajibannya, ya, semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban terhadap suami mereka. Ya. Kita sampai di poin yang ketiga, di mana di sini istri diperintahkan untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik. Ya. Istri diperintahkan untuk tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dengan baik. Ya, ini jangan dipahami begitu saja. Ya. Dan kita tahu bahwasanya Islam mengajarkan keseimbangan. Ya, suami tugasnya mencari nafkah sebagaimana telah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian siapa yang kemudian bertugas mengurus rumah dan anak-anak? Ya, tugas utama itu adalah tugas sang istri. Ya, suami mencari nafkah dan istri kemudian mengurus rumah dan anak-anak. Ya, kita lihat kebanyakan sekarang, ya, keduanya bekerja, laki-lakinya bekerja, perempuannya bekerja, suami istri bekerja. Hal yang baik. Namun kita lihat, ya, suaminya bekerja, istrinya bekerja. Kemudian siapa yang akhirnya akan mengurus rumah dan anak-anak mereka? Ya, siapa yang akan mengurus rumah dan anak-anak mereka? Bahkan mungkin suami, siapa yang akan mengurus suami kalau istrinya tidak ada di rumah? Pembantu, Ustaz. Ya, pembantu. Ya. Nah, ya, kita lihat kehidupan mereka yang sama-sama sibuk, suaminya sibuk, istrinya sibuk, ya, untuk masak suaminya, siapa yang masakkan untuk suaminya, ya, akhirnya makannya di luar, ya, capek cari uang, kemudian uangnya dihabiskan buat beli makan di luar. Ya. Nah, kemudian anak-anaknya siapa yang kemudian merawat? Ya, ujung-ujungnya dititipkan ke tempat penitipan anak, atau mungkin juga dititipkan bahkan ke
orang tua atau mertua. Subhanallah. Bukan kewajiban orang tua mereka, kakek nenek dari anak untuk merawat, tapi kewajiban dari orang tua. Ya, jadi perlu dipahami ya bahwasanya tidak mungkin ya, laki-laki perempuan ya keduanya bekerja ya, tapi harus diperhatikan bagaimana kemudian rumah tangga, bagaimana mengurus rumah, kemudian bagaimana mengurus anak-anak, dan bagaimana suami ini terurus. Jangan sampai kemudian suami segalanya dilayani oleh pembantunya, dan pembantunya juga naudzubillah pembantunya perempuan ya. Berapa banyak terjadi kasus yang kemudian perselingkuhan antara suami dengan pembantu disebabkan karena lalainya istri. Tugasnya istri untuk mengurus rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, untuk mendidik anak, itu semua dilakukan oleh pembantu ya. Yang pada akhirnya jangan salahkan suami kalau kecintaannya beralih dari cinta kepada istri kepada sang pembantu yang banyak jasanya untuk laki-laki atau suami tersebut. Waliyadzubillah. Dan di sini disebutkan bahwasanya perbuatan ihsan, perbuatan baik seorang suami ini harus dibalas dengan perbuatan yang serupa atau perbuatan yang lebih baik. Ya. Nah, bagi suami yang telah mencari nafkah, suami yang telah berbuat baik untuk istri, maka harus dibalas dengan lebih baik. Ya. Istri punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anak-anaknya menurut syariat Islam yang mulia. Ya. Nah, dan inilah yang menjadi ibadah mulia dari seorang istri. Ya. Ibadah mulia dari seorang istri. Pekerjaan yang tak terhitung nilainya. Ya, kalau mau digaji maka gaji berapapun nggak akan bisa untuk membayar seorang istri, seorang ibu dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Nah, jadi ibadah yang mulia. Jangan salah istri yang kemudian dia fokus merawat anak-anak, memperhatikan suaminya, nah, itu apa namanya rendah kedudukannya. Tidak, justru mereka ini yang paling agung ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan inilah ibadah yang paling mulia seorang wanita, yaitu ibadahnya kepada suaminya dengan berkhidmat kepada sang suami. Ya. Dan di sini Allah Taala telah mewajibkan kepada para istri untuk mengurus suaminya, ya, mengurus rumah tangganya, dan juga mengurus anak-anaknya. Allah Ta'ala wajibkan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ya. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan segala hikmahnya, sedangkan kita manusia tidak mengetahui. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala syariatkan hikmahnya perempuan itu tetap di rumahnya, perempuan jauh dari lingkungan laki-laki. Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik bagi manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sang pencipta. Ya. Nah, dan menurut ajaran Islam yang mulia, ya, menurut ajaran Islam yang mulia, istri tidak dituntut untuk keluar rumah mencari nafkah. Ya. Ajaran Islam, ya, apa namanya, istri tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, itu tugas dari suami, ya, melainkan dia diperintahkan untuk tinggal di rumahnya guna menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, ya. Nah, dan dari sini pentingnya ya para istri, ya, para wanita untuk memilih suami yang berilmu, ya, yang berilmu, yang paham akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah pilih. Ya, ataupun kalau sudah memilih maka doakan agar suaminya menjadi orang yang berilmu, orang yang paham terhadap agama. Mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin." Yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, Allah Ta'ala fakihkan, pahamkan dia terhadap agamanya. Maka usahakan, upayakan, doakan suami agar menjadi orang yang fakih dalam agama. Ajak dia ke komunitas yang baik, ya, kumpulan ikhwan-ikhwan yang sama-sama
giat untuk menuntut ilmu agama, dan juga pilihkan lingkungan untuk suami, lingkungan yang baik, yang lemah lembut, ya. Bukan lingkungan yang kasar, bukan lingkungan yang buruk, ya. Nah, jadi tugas istri, ya, untuk bagaimana mengarahkan suami untuk bisa berubah, ya, kalau dia mendapatkan suaminya yang belum berilmu ilmu agama. Nah, dan wanita tetap boleh mencari penghasilan untuk dirinya dan keluarganya, ya, tentunya selama tidak menyelisihi syariat, ya. Kita lihat banyak wanita-wanita soleh di sana yang dia apa menutup aurat, berjualan, ya, dan tidak eh, apa tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri, mengurus rumah tangga dan juga mengurus suami dan anak-anaknya. Ya, di sana ada juga yang kemudian jualan online, ya, berbisnis dari rumahnya, yang bahkan banyak di antara mereka yang kami tahu, ya, kawan-kawan yang istrinya penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya dengan berjualan online ini, dengan mencari rezeki dengan tidak menyelisihi syariat dan tetap berada di koridor syar'i, ya, menjalankan tugasnya sebagai istri dan juga sebagai ibu di dalam rumah tangganya. Nah, ya, dan di sini Allah Taala sebutkan, ya, tentang perintah wanita untuk di rumah dan jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, dan jelas hikmah atau syariat wanita, ya, eh, yang terbaik itu di rumahnya, jauh dari eh, laki-laki yang bukan mahramnya, ya, jelas, ya. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, dan faida kharajat istashrafaha syaitan, ya, apabila dia keluar rumah maka setan ini akan mengintai dan menghias-hiasinya dari pandangan laki-laki, ya. Maka yang laki-laki, ya, pasti tahu, ya, pentingnya bagaimana menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang bukan mahramnya, ya. Nah, dan tahu bahayanya mengumbar pandangan tersebut, ya, bahayanya mengundang pandangan terhadap wanita yang bukan mahramnya, ya, disebabkan karena itu adalah ujian dan cobaan, dan bagaimana setan berupaya, ya, untuk menyesatkan laki-laki melalui panah iblis yang paling berbahaya, yaitu wanita. Nah, dan di sini, ya, kaum orientalis, kaum liberalis, ya, menggembor-gemborkan isu emansipasi, ya, nah, emansipasi wanita, ya, dan isu ini, ya, menjadikan sebagian besar kaum wanita ini akhirnya terpengaruh, ya, untuk kemudian keluar rumah, kerja, menjadi wanita karir, menunaikan kewajibannya yang paling utama sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, ya. Nah, alasannya klasik, ya, bahwasannya suaminya penghasilannya nggak cukup jatah yang diberikan oleh suaminya, ya. Walaupun kita lihat, ya, suaminya telah memberikannya rumah, sudah ada kendaraan, bahkan sebenarnya hartanya cukup, ya. Nah, dan dari sinilah yang kemudian menimbulkan banyak malapetaka di dalam rumah tangga. Apalagi sekarang zamannya media sosial, ya. Wanita ingin seperti orang-orang yang mereka lihat di medsos. Eh, para wanita yang suka flexing, ya, suka pamer, yang mana padahal mereka wanita yang mengekspos dirinya, yang mengekspos apa namanya pencapaiannya, kekayaannya, ya, sejatinya mereka flexing,
pamer yang itu hanya fake, bohong saja, ya, yang disembunyikan, yang tidak diketahui, yang tidak dipostingnya itu jauh lebih banyak keburukan-keburukannya, ya. Tapi yang dipostingnya hanya perkara-perkara yang baiknya saja. Dan ini yang kemudian banyak wanita yang tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan semu yang diposting oleh wanita-wanita yang nggak benar di media sosial. Ya. Nah, dari situ kemudian wanita, istri, ya, membanding-bandingkan kehidupannya, membanding-bandingkan suaminya dengan orang-orang yang dilihatnya di medsos, ya. Yang dari situ kemudian tidak jarang menyebabkan retaknya, berantakannya hubungan rumah tangga. Ya. Dan kita lihat sibuk, suaminya sibuk, anaknya sibuk, yang kemudian anaknya tidak terurus. Ya, walaupun mungkin ada pembantu, beda pendidikan pembantu dengan pendidikan dari orang tuanya. Nah, kita lihat banyaknya anak-anak orang kaya yang terlibat kasus narkoba, kenakalan-kenakalan, ya. Nah, juga kasus hubungan suami istri yang nggak harmonis, ya, padahal laki-lakinya mungkin aktor, istrinya juga artis, ya, sama-sama kaya misalnya. Atau bisa kita lihat influencer-influencer yang flexing, yang ketika nikah pamer istrinya cantik, suaminya ganteng, yang kaya kayak gitu. Tapi kemudian nggak lama kemudian cerai juga ujung-ujungnya, ya, nggak harmonis, ya, berantakan. Ya. Jadi ini pentingnya apa namanya membangun hubungan yang baik suami dengan istri, ya. Kalau keduanya nggak bisa bekerja, ya, minimalnya suaminya yang kemudian istrinya bisa fokus dalam mendidik rumah, mengurus rumah dan juga mengurus anak-anak mereka, ya. Nah, banyak wanita karir yang kemudian lebih sibuk dengan urusan kantornya, bisnis, dagang, ya. Nah, yang mana hal itu melalaikan istri dari tugas utamanya, ya, melalaikan istri dari tugas utamanya. Dan kita lihat banyaknya perselingkuhan yang terjadi, ya, antara wanita dengan teman kerjanya, rekan kerjanya. Kita lihat berita ASN, ya, selingkuh dengan teman kerjanya di lingkungan dinasnya. Banyak yang terjadi demikian, ya. Disebabkan karena kelalaian suami dan juga mungkin bagaimana istri, ya, tidak mengetahui tugas utamanya, ya. Dan kita di pesantren banyak menjumpai kasus-kasus, ya, yang mana anak dititipkan ke pesantren yang orang tuanya sibuk, laki-lakinya suaminya sibuk, istrinya juga sibuk, yang akhirnya apa, banyak kasus kenakalan anak di pesantren, ya, setelah diusut disebabkan karena faktor kedua orang tuanya. Sang anak mengetahui bagaimana orang tuanya yang sibuk, ya, walaupun diberikan uang jajan yang cukup, tapi itu nggak memenuhi kebutuhan dari sang anak, kebutuhan hakikinya, rasa cinta, kasih sayang, dan juga perhatian dari kedua orang tuanya, terutama sang ibunya. Ya, jadi faktor orang tuanya itu menjadi faktor yang penting. Dan berapa banyak anak yang kacau disebabkan karena memang perselisihan rumah tangga antara ibu dengan bapaknya. Dan banyak juga yang kemudian berujung kepada perceraian. Ya, anaknya pun akhirnya di pesantren malas, kurang semangat. Ya, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini kelalaian dari istri, ya, menjalankan peran utamanya di rumah tangga. Ya. Nah, ya, di sini dalam Islam yang wajib memberikan nafkah itu adalah suami, jelas, ya. Dan suami diperintahkan untuk keluar rumah mencari nafkah. Yang wanita enggak keluar rumah kecuali dengan izin suami, ya. Enggak boleh dia bekerja, apalagi bekerja keluar rumah kecuali atas izin dari suaminya. Dan di sini disebutkan, dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak boleh wanita keluar dari rumahnya kecuali mendapatkan izin dari suaminya.
ya. Dan di sini disebutkan seandainya dia keluar tanpa izin dari suaminya, maka dia telah buat suatu yang durhaka, ya, bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya, dan wanita tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman, ya. Nah, ya, di sini kita lihat ya besarnya peran suami, ya, besarnya peran suami. Bagaimana suami memiliki peran yang penting dalam rumah tangga, dalam hal ini mencari nafkah. Selain mencari nafkah juga peran suami sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, ya, bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, ya. Jadi dia yang menentukan, ya, istri bekerja atau tidak. Oleh karenanya, ya, suami ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya terhadap istri dan juga anak-anaknya, ya. Jadi bertanggung jawab. Ketika keluar, diizinkan keluar, maka suami bertanggung jawab, ya, terhadap istrinya, ya, memastikan bahwasanya istrinya tidak melanggar batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, ya. Istri dan anak itu dikaruniai rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan antara suami dan orang tua, ya. Karena itu seorang istri harus bersyukur, berterima kasih, ya, mensyukuri qanaah akan nafkah yang diberikan oleh suaminya, ya, merasa puas dengan apa yang diberikan. Karena sejatinya itulah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesehatan, Allah taala ada yang memberikan kesehatan sempurna, ada yang kemudian Allah taala uji dengan sakit, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala yang diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, begitu pula dalam masalah harta, ya, dalam masalah nafkah yang diberikan, apa namanya, rizki yang Allah taala berikan kepada suami, ya, kewajiban istri untuk mensyukurinya, ya, mensyukuri. Dan tidakkah kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidannakum. Nah, kalau kita bersyukur maka pasti akan Allah taala tambahkan nikmat, ya. Dan kita lihat sebagaimana hadis yang pernah juga kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya neraka itu paling banyak penghuninya itu adalah kaum wanita. Ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa, apakah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakfurna billah. Kan tapi Nabi SAW menyebutkan yakfurna al-ashir, nah, yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suaminya, enggak berterima kasih, enggak bersyukur akan pemberian dari suaminya, ya. Mereka kufur akan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Nah, jangan sampai para wanita, kaum istri, apa namanya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan masuk ke dalam ahli nar, dan itu disebabkan karena kelalaian mereka sebagai istri, tidak bersyukurnya dia akan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Nah, dan di sini kan sedangkan bagi orang yang nggak bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat dirinya serba kekurangan, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, ya. Nah, ini pentingnya bersyukur, ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini ketika kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan berikan rizki bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Allah taala akan mudahkan urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, surat At-Talaq. Nah, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya, janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, sebagai istri, ya. Nah, kita yakin, ya, rezeki yang Allah taala titipkan melalui suaminya, ya, ketika dia bersyukur, ya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan cukupnya. Ketika dia butuh, Allah taala akan berikan rezeki dari apa yang tidak disangka-sangka. Ya. Uh, ya. Uh,
Dan saya sebutkan, sedangkan bagi orang yang nggak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dirinya seakan-akan kekurangan, nggak pernah puas, ya, apa yang didapatkan. Ya, kita lihat kondisi para koruptor misalnya, ya, para koruptor. Kalau kita telusuri ya, bagaimana kemudian uh, para pejabat yang gajinya sudah sangat besar tersebut, ya, kok masih korupsi? Ya, di antara sebab terbesarnya itu disebabkan karena faktor wanita, ya, istri-istri mereka yang kehidupan sosialita, ya, banyak menuntut kepada suaminya dengan lebih, ingin jalan-jalan ke luar negeri, skincare-nya, kemudian bahkan ada yang minta operasi plastik, rumah baru, mobil baru, perhiasan dan lain-lain, ya, menuntut suaminya lebih dari pemasukan suaminya yang halal, ya. Yang hal ini menyebabkan, ya, laki-laki, uh, ya, sifat karakternya laki-laki ini pantang untuk membuat wanita kecewa, ya, pantang untuk diremehkan, yang pada akhirnya terjerumus kepada melakukan segala cara untuk bisa memberikan apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh istri atau wanitanya, ya. Dan kita lihat berapa banyak juga yang demikian karena wanita simpanan, ya. Dan itu juga disebabkan karena wanita, ya. Jadi wanita ini menjadi faktor terbesar bagi laki-laki untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah mencari rezeki dari rezeki yang diharamkan, ya. Nah, jadi wanita penting sekali, wanita yang soleha dalam kehidupan, ya, termasuk mereka para pejabat, ya. Yakinlah kalau para pejabat itu punya istri yang soleha, dia akan menjadi pejabat yang jujur, adil dan amanah. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala, penulis sebutkan, mencukupkan rezeki seseorang yang manakala ia bersyukur dengan apa yang ia peroleh dan yang ia usahakan, ya. Merasa qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya, ya. Dan ini jarang, langka sekali, ya, di zaman kita saat ini, wanita-wanita yang demikian, istri-istri yang solehah, yang qanaah terhadap pemberian dari suaminya, rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada suaminya. Dan inilah ciri-ciri wanita yang solehah, yang qanaah, yang menerima pemberian dari suaminya dengan senyuman, dengan penuh kebahagiaan, ya. Nah, dan yang paling parah, ya, di sana juga ada wanita yang berasal dari keluarga yang miskin, ya, namun gayanya selangit, ya. Nah, sok-sokan apa, dan sudah miskin sombong lagi, ya. Nah, naudzubillah, ya. Jadi jadilah wanita-wanita yang solehah, yang qanaah, ya, zuhud. Rasulullah SAW bersabda, "Izzat fid dunya yuhibbukallah, wa zat fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah dalam uh, kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, dan zuhudlah terhadap hal yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu, ya. Nah, dan di sini disebutkan juga hadis Nabi SAW, aliyadul ulia itu khairun min aliyadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada menerima, ya. Dan apa namanya, ini kebanyakan mindsetnya orang kita, orang Indonesia, ya, lebih suka menerima daripada memberi. Ya, ini harusnya dibalik. Kita harus menjadi orang yang memberi, ya, bukan sekedar menerima, ya. Nah, ya, di sini disebutkan sebaik-baik sedekah adalah yang sedekah pada saat berkecukupan, ya. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya, dan barang siapa yang merasa cukup konah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan pada dirinya, ya. Dan sini Rasulullah SAW memuji orang yang memiliki rasa konah, puas dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allah Ta'ala bima atah." Ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, rezekinya cukup, dan Allah Ta'ala memberikan
qanaah, kepuasan atas yang telah dikaruniakan kepadanya. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah ini, ya. Qanaah ini jadi tidak ada bedanya antara dia orang yang paling kaya, orang yang raja, orang memiliki segalanya dengan orang yang qanaah ini. Ya, bahkan orang yang qanaah dia jauh lebih mulia, lebih bahagia dibandingkan mereka para raja, mereka orang yang memiliki kekuasaan sebesar apapun, ya. Karena di dalam hati orang yang qanaah dia telah memiliki segalanya, ya. Telah memiliki segalanya, ya. Jadi semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita sifat yang mulia ini, sifat qanaah, menjalankan hidup jauh lebih tenang, lebih lapang, tidak merasa tertekan, ya, yakin akan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Bismillah. Ya. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan bahwasanya maka nanti dunia hammahu tarakallahu taala alaihi amrahu. Barang siapa seorang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan urusannya, ya. Maka waja'ala faqrahu baina ainaihi, menjadikan kefakiran itu di antara atau berada di kedua pelupuk matanya, ya. Selalu terngiang-ngiang, selalu merasa was-was, merasa khawatir akan kefakiran, kemiskinan. Nah, dan Nabi SAW bersabda, walam ya'tih minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya. Dan dia nggak akan pernah mendapatkan duniawi, ya, harta dunia, kenikmatan dunia, kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atasnya, Allah taala takdirkan kepadanya. Ya, sudah Allah taala takdirkan rezekinya masing-masing, nggak mungkin lebih dari itu. Nah, dan kanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya, tujuannya, ya. Jamma Allah taala amrahu, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusannya, wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah taala jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya, wa tatsu dunya wa hiya raghimah. Ya, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina, ya. Dunia menghinakan diri kepadanya, ya. Dunia yang menghinakan diri, yang mendatanginya kepadanya, ya. Subhanallah, ini mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, tujuan hidupnya. Nah, ya, di Al-Quran banyak disebutkan tentang mereka yang menjadikan tujuan kehidupannya kehidupan akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan dalam kehidupan dunia. Nah, dan diantaranya Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah, barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi dan juga perhiasan duniawi, maka pasti kami akan berikan balasan atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia nggak akan pernah dirugikan, ya. Nah, itu mereka yang menginginkan dunia. Nah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ya, sedangkan ya mereka di akhirat nggak akan mendapatkan bagian kecuali neraka. Nah, wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun. Ya, sia-sia apa yang telah mereka usahakan selama di dunia, dan terhapuslah seluruh apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Ya, rugi, ya, rugi seorang yang mencari kehidupan duniawi dan merupakan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman juga di surah Al-Isra, man kana yuridu al-ajilah, man kana yuridu al-ajilah, barang siapa yang menghidupi, yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan yang ada sekarang, ya, kehidupan duniawi. Nah, lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Ya. Nah, madhmuman madhura. Jadi mereka yang menginginkan kehidupan segera, kehidupan duniawi, ya, maka Allah Ta'ala akan segerakan bagi mereka, ya. Allah Ta'ala berikan mereka, ya. Kemudian di akhirat Allah Ta'ala berikan, siapkan untuk mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki dalam keadaan tercela, lagi terusir, ya, terusir dari rahmat kebaikan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak ayat-ayat yang menceritakan demikian ya. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu hatsal akhirah najid lahu fi harfih." Ya, barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan baginya. Dan wa man kana yuridu hartad dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Ya, sedangkan yang menghendaki kehidupan dunia kami berikan kepadanya ya sebagai sebagian dari keuntungan duniawi tersebut ya, namun di akhirat dia nggak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman surah Allah, bal tu'thirunal hayatad dunia, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, akan tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, hendaknya setiap wanita, ya, apalagi mereka yang sudah berstatus sebagai istri, memahami betul hakikat kehidupan duniawi dan bagaimana kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang dituju. Alangkah bahagianya suami yang memiliki istri-istri yang jiwanya demikian, yang jiwanya menginginkan akhirat. Ya. Seberapa besar apapun harta suami yang diberikan dinafkahkan kepada istri, kalau istri tidak memiliki sifat yang demikian, maka nggak akan pernah cukup. Ya, nggak akan pernah cukup. Punya satu gunung emas akan minta dua, punya dua akan minta tiga, dan seterusnya. Nggak akan penuh perut Bani Adam itu kecuali kecuali mereka masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam yang lahat sampai mati. Mereka nggak akan puas masalah duniawi ya. Untuk itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan ya. Nah, akan tetapi menjadikan akhirat ya. Pentingnya dalam rumah tangga suami dan istri memiliki komitmen yang kuat, komitmen bersama. Pentingnya mereka untuk kemudian belajar bersama, kehidupan mereka dibangun atas tujuan bersama meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kehidupan yang demikian ya. Betapa indahnya kehidupan yang mana suami, istri dan juga anak-anak mereka sama-sama memiliki visi dan misi untuk meraih kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi setiap muslimah wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepadanya. Yang merasa qanaah, puas dengan rezeki yang Allah taala berikan melalui suaminya, ya. Jadi dari situ mereka wajib bersyukur dengan nafkah, penghasilan yang diperoleh suami. Ya, jangan ya memaksakan kehendak ya karena nggak cukup kemudian untuk bekerja berdagang keluar rumah dengan alasan membantu ya, kecuali benar-benar terpaksa dan juga dengan syarat dibenarkan menurut syariat ya. Nah, karena bahayanya besar ya, bahayanya sangatlah besar. Bahkan ada kasus ya di kementerian suami pedagang, istrinya bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama. Suaminya ngamuk, suaminya marah karena istrinya selingkuh dengan teman kerjanya yang sesama pegawai di Kementerian Agama. Ya. Kan, tapi dia memaafkan istrinya, ya. Kemudian memaksa istrinya untuk berhenti bekerja, ya sampai dia datang ke dinas, ya menuntut bahwasanya istrinya harus dipecat, dikeluarkan, jangan sampai istrinya bekerja lagi karena berbahaya, ya, rawan untuk rumah tangganya dan sudah kejadian, sudah selingkuh, tapi dia ingin memaafkan istrinya dan ingin membangun lagi dengan syarat istrinya berhenti bekerja, tapi alhamdulillah ya. Nah, yang parahnya istrinya nggak mau berhenti bekerja ya, bahkan menuntut cerai dari suaminya ya, minta cerai dari suaminya kalau dipaksa berhenti bekerja, alhamdulillah. Nah, nah ini bahayanya, salah satu bahayanya. Tapi banyak ada juga ya mereka yang sukses bekerja menjaga batasan syariat ya, dan tidak melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Dan di sini disebutkan oleh Ustadz Yazid rahimahullah taala bahayanya wanita bekerja di rumah ya, di luar rumah ya.
hilangnya sifat dan karakteristik kewanitaannya, jadi asing dengan tugas rumah, ya, karena lebih enak kerja di luar bertemu dengan orang-orang bahkan laki-laki yang bukan mahram, naudzubillah, ya. Ya, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anaknya. Nah, itu bagi istrinya. Bagi suaminya juga, ya, suami akan kehilangan kelembutan, keramahan, dan juga kegembiraan, ya. Nah, biasanya justru malah keributan, keluhan-keluhan seputar pekerjaan yang didapat ketika pulang, ya. Bahkan kan kalau dunia kerja itu identik dengan persaingan karir, ya, itu semua, ya, terjadi ketika pulang menumpuk, ya, bukannya sakinah mawaddah warahmah. Yang terjadi akhirnya apa, saling saling mengejar impian masing-masing, ya, hidup di dunianya masing-masing. Dan bagaimana banyak kasus yang terjadi, wanitanya gajinya jauh lebih besar, hasilnya lebih besar daripada suami. Yang dari situ kemudian istri melunjak, istri kemudian melecehkan, merendahkan suaminya, ya, karena merasa dia memiliki lebih. Ini banyak yang terjadi demikian, ya. Banyak terjadi kasus demikian. Maka ini yang dikhawatirkan, ya. Dan Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan syariat yang sempurna, ya, idealnya. Dan di sini yang ketiga, dampak bagi anak juga, ya, tentunya anak jadi kurang perhatian, kasih sayang, kedekatan dari seorang ibu. Padahal ibu inilah yang kemudian menjadi madrasah yang utama bagi sang anak, yang nggak bisa digantikan oleh siapapun, ya. Pembantu, apalagi mertua atau kakek neneknya, bibinya, nggak bisa, ya. Nah, kalau sudah letih pulang, ya, terbengkalai, ya, terbengkalai. Nah, kemudian eh, yang keempat yaitu dampak negatif bagi kaum laki-laki secara umum, ya. Karena tadi saya disebutkan juga kalau kita keluar itu akan dihiasi, diikuti dan dihiasi oleh setan, ya. Nah, eh, juga apa namanya, menghilangkan kesempatan bekerja bagi laki-laki yang telah siap untuk bekerja. Yang berapa banyaknya sekarang lowongan pekerjaan itu banyak dibutuhkan wanita daripada laki-laki, ya, disebabkan wanita uh, apa namanya, bersemangat untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang notabene itu diisi oleh laki-laki, ya, bagian administrasi atau apa, ya. Nah, uh, tapi giliran pekerjaan yang berat, jadi tukang bangunan, jadi apa namanya, tukang sampah, itu kaum wanita menolak, ya. Giliran mau yang enak-enaknya aja, pekerjaan yang kantoran, pekerjaan enak, mereka semangat. Jadi pemimpin, public speaker, nah semangat, ya. Di giliran emansipasi, diminta jadi kuli bangunan, masang atap, genteng, dan lain-lain, nggak mau, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, dampak negatif bagi pekerjaan, ya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wanita lebih banyak memiliki halangan dan sering absen karena banyaknya sisi fitrahnya, ya. Kebayang kalau hamil saja itu dia cutinya sampai 3 bulanan, ya, ada lagi haid, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, dampak negatif bagi perkembangan moral yaitu hilangnya kemuliaan akhlak. Nah, rasa malu dari wanita, ya. Nah, dan anak-anak pun akhirnya kehilangan kesempatan belajar dengan ibunya semenjak kecil. Padahal pendidikan ibu di waktu kecilnya itulah yang paling berdampak besar bagi tumbuh kembang sang anak, ya. Kemudian yang terakhir, dampak negatif bagi masyarakat, ya. Nah, telah mengeluarkan manusia dari fitrahnya yang telah menempatkan suatu bukan pada tempatnya, yang sejatinya laki-laki yang mencari nafkah. Ini rusak jadi tatanan hidup masyarakat, ya. Baik, itu poin yang ketiga, ya. Sampai jam berapa? Ya, mungkin dicukupkan sampai sini dulu, ya, karena waktu eh, sudah jam 11 juga, ya, kurang 5 menit, ya, mungkin sesi tanya jawabnya.
bisa kita manfaatkan. Nah, cukup atau lanjut? Cukup ya, karena ini juga Ramadan, jadi kita cukupkan ya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas lebih mendalam lagi poin-poinnya ya. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Jangan sampai dipahami yang salah, dan wanita, Islam tidak adil kepada kaum wanita, nggak demikian ya. Tapi Islam mengajarkan kehidupan yang terbaik, ya, kehidupan yang ideal, ya. Mengajarkan seorang untuk bisa hidup menuju Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kita lihat, kembalikan ke moderator apabila ada pertanyaan, ya dipersilahkan. Ya, masuk ke sesi pertanyaan ya. Maaf, Sat, saya lagi perjalanan, baru berhenti Oh ini. ya, Maaf. oh ya. Oke, sampai Baik, jam Sat. sudah mau Ini jam ada 11 lebih. pertanyaan yang masuk Ya, dari Kak Risa, Sat. oke, type anak baca ya. Berarti pertanyaan Baik, Sat. dari chat ya. Nah, hati-hati menyetir. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.